Suatu hari Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Ahmad. Kedatangan tamu istimewa, Imam Ahmad senang bukan kepalang, termasuk putri Imam Ahmad yang mendengar cerita tentang keistimewaan guru ayahnya itu. Imam Ahmad pun memberikan jamuan jalan istimewa kepada sang guru. Kedua ulama ahli hadis dan fikih itu kemudian makan malam bersama. Selepas makan malam, Imam Syafi'i izin beristirahat di kamar yang sudah disiapkan pemilik rumah. Putri Imam Hambali rupanya memerhatikan aktivitas Imam Syafi'i. Di pagi hari, putri Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mohon maaf, apa beliau itu Imam Syafi'i yang ayah sering memujinya?" Imam Hambali menjawab, "Betul wahai putriku, ada apa?" "Maaf ayah, aku perhatikan darinya 3 perkara. Pertama, saat kami hidangkan makan malam, beliau makan sangat banyak sekali. Ketika beliau masuk kamar, beliau tidak bangun lagi untuk bangun malam. Ketika subuh tiba, beliau tidak wudhu untuk sholat, dan langsung sholat tanpa berwudhu dulu." Maka Imam Ahmad mengutarakan 3 hal itu kepada Imam Syafi'i dan didengarkan juga oleh putri Imam Ahmad. Imam Syafi'i menjawab, "Wahai Ahmad, aku makan banyak karena aku tahu makananmu dari yang halal, dan engkau adalah orang yang dermawan. Sedangkan makanan orang yang dermawan adalah obat dan makanan orang pelit adalah penyakit, maka aku makan bukanlah untuk kenyang, tapi untuk berobat dengan perantara makananmu itu. Dan semalam aku tidak bangun malam, karena ketika aku meletakkan kepalaku untuk tidur, tampaklah di hadapanku lembaran-lembaran Al-Quran dan Sunnah, maka aku dianugerahi oleh Allah dapat menyelesaikan masalah sebanyak 72 masalah dalam ilmu fikih, yang aku berharap dapat membawa manfaat untuk kaum muslimin, maka aku tidak ada kesempatan untuk sholat malam. Adapun aku tidak berwudu dulu untuk sholat subuh berjamaah. Maka sungguh kedua mataku tadi malam sama sekali tidak tidur. Semalaman penuh aku terjaga, maka aku salat subuh dengan kalian masih menggunakan wudu isya." Imam Ahmad pun berkata kepada putrinya, "Lihatlah, apa yang beliau lakukan saat berbaring di tempat tidur pun lebih mulia dari apa yang aku lakukan dalam keadaan terjaga, salat dan zikir sepanjang malam." Sebagaimana diketahui, bahwa belajar ilmu agama lebih utama daripada melaksanakan salat sunnah. Demikianlah kisah 2 imam besar yang membuat putri Imam Ahmad takjub. Kisah ini mengajarkan kita tentang indahnya akhlak 2 ulama besar kebanggaan umat Islam. Habib Quraisy Baharun mengatakan, kealiman Imam Ahmad tidak lantas membuat beliau merasa pandai sehingga tidak menghormati gurunya. Begitu pula Imam Syafi'i, kealiman dan statusnya sebagai guru tidak membuat beliau malu dan gengsi mengakui kemuliaan derajat Imam Ahmad sebagai muridnya kala itu. Semoga kelak Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang saleh.